pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran pada kelas 10, yaitu materi SPLDV, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Seperti yang tertera di gambar, bahwasanya ada perbedaan dari promo KFC Simpang 5. Yang pertama, paket Super 1 itu nanti akan mendapat 1 potong ayam, kemudian 1 nasi dan 1 minuman. Kemudian Super Besar 2 nanti mendapat 2 ayam, 1 nasi dan 1 minuman jumbo seharga 26.500. Dari kedua gambar ini, adakah dengan materi SPLDV? Ya, tentunya ada. Yang kalian pasti sering berbelanja atau belanja di KFC ataupun yang lainnya, Rocket Chicken atau yang lainnya. Namun sebelum kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, tidak ada salahnya kita mengulang materi yang dahulu. Apa sih pengertian persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Sedangkan bentuk umumnya yang perlu ketahui adik-adik yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y disebut variabel. Variabel bisa bebas asal sesuai definisi. Kemudian beberapa contoh dari PLDV. Yang pertama, 3X plus 6Y sama dengan 12. Kemudian ada lagi setengah A plus 3/4B sama dengan 6. 9P min 5G sama dengan 45. Kemudian yang terakhir 5T min 3U plus 56 sama dengan 0. Dari keempat contoh itu disebut dengan persamaan linear dua variabel yang terdiri variabel X dan variabel Y. Kemudian apa sih pengertian SPLDV yang perlu anak-anak ketahui? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian saja. Kemudian pengertian dari persamaan linear sendiri adalah himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien-koefisien persamaan itu adalah bilangan real. Kita lihat adik-adik sekarang bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel X dan Y itu seperti apa. Bapak sudah menyampaikan atau sudah menulis bahwasannya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2, kita sebut dengan persamaan 2. Di mana X dan Y disebut variabel, kemudian A1, A2, B1, B2 disebut koefisien. Sedangkan C1 dan C2 disebut konstanta. Jadi sebelum nanti kita melangkah lebih jauh, adik-adik harus tahu dulu, anak-anak harus tahu apa sih ini persamaan 1 dan persamaan 2. Mana yang disebut variabel, mana yang disebut koefisien, dan mana yang disebut dengan konstanta. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2 himpunan bilangan real, di mana A1, A2, B1, B2 tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ada 3 yang di sini kita bahas nanti, metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan yang terakhir metode eliminasi dan substitusi. Kita bahas, kita bongkar satu persatu. Apa sih metode substitusi? Metode substitusi yang sering kita sebut dengan pengganti substitusi itu. Pengertiannya untuk itu, metode ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. 1. Menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan X dalam Y atau sebaliknya.
Kemudian 2, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditentukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Kita ambil contoh. Perhatikan video di bawah, perhatikan video ini. Ada cara penyelesaian bagaimana menyelesaikan cara substitusinya. Kita lihat ya. Mohon adik-adik bisa memperhatikan anak-anak nanti biar bisa mengerjakan soal. X min Y sama dengan 0. Kemudian persamaan 2, 2X plus Y sama dengan 6. Substitusinya X-nya. Berapa? Nah, substitusi mengubah. Berarti kita dirubah itu. Sama dengan Y. X kita ganti dengan Y. Y, sehingga nanti akan mendapatkan 3Y sama dengan 6. Ketemu nilai 2. Sama dengan Y, sehingga sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, Y. Sekarang kita lihat contoh soalnya adik-adik. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Dari persamaan 1, 2X min Y sama dengan 2, kemudian persamaan 2 adalah X plus Y sama dengan 7. Kita selesaikan dengan cara substitusi. Beginilah cara. Langkah pertama, ambil persamaan yang koefisien Y adalah 1 atau negatif 1. Dari permasalahan 1, dari persamaan 1 diperoleh Y sama dengan 2X min 2. Langkah 2, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Kita peroleh bahwasanya X plus Y sama dengan 7, di mana Y-nya kita ganti tadi 2X min 2, kemudian X plus 2X min 2 sama dengan 7. X ditambah 2X nanti ketemunya adalah 3X, kemudian negatif 2 kita pindah ke sini menjadi 9, sehingga 9 dibagi 3 adalah ketemu X-nya adalah 3. Langkah ketiga, substitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke persamaan 3, Y 2X min 2. Di mana X-nya nanti kita ganti dengan 3. Y sama dengan 2 kali 3 min 2. Y sama dengan 4. Diperoleh dari 6 dikurangi 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah 3,4. Next. Metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan.
Cara eliminasi koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Adapun langkahnya, kalau anak-anak bisa memperhatikan adik-adik, yang pertama, nyatakan kedua persamaan ke dalam bentuk umum AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai tanpa memperhatikan tanda. Ketiga, jika koefisien dan variabel bertanda sama, maksudnya sama bagaimana Pak? Sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurangkan kedua persamaan. Jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda, positif dan negatif, maka jumlahkan kedua persamaan. Contoh eliminasi. Kita lihat, adik-adik silahkan lihat. Persamaan pertama 2x plus y sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua adalah x plus y sama dengan 5. Tentukan himpunan penjelasan x dan y. Dari situ kita bisa menghilangkan langsung, nanti menghilangkan variabel y. Berarti menjadi x sama dengan 3. Habis 8 kurangi 5 adalah 3. X-nya adalah 3. Kemudian kita eliminasikan. Maka Y ketemu nilai 2. Setelah melihat video itu, kita lihat contoh soal yang berikut ini. Tentukan himpunan penjelasan dari sistem persamaan linear dua variabel di bawah, di mana persamaan satunya adalah 2x min y sama dengan 2, kemudian persamaan kedua x plus y sama dengan 7. Eliminasikan variabel y terlebih dahulu. 2x min y lah, karena ini sama dengan tandanya berbeda, maka dia dijumlahkan. Sehingga 2 tambah 7 9, 2x tambah x adalah 3x. Kemudian x diperoleh 9 dibagi 3 ketemu 3. Kemudian eliminasi. Kita eliminasi yang menghilangkan variabel x. Karena di atas ada 2x kemudian di bawah 1x, maka untuk menghilangkan kita cari KPK-nya. Sehingga KPK dari 2 dan 1 adalah 2. Oh, berarti yang atas kalikan 1, kemudian yang 2 persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Kita dapatkan persamaannya menjadi persamaan pertama 2x min y sama dengan 2, kemudian persamaan 2 adalah 2x plus 2y sama dengan 14. Karena tandanya sama, maka kita jumlahkan juga. Maka 2 ditambah 14 dikurangi 14, karena tandanya positif, maka kita kurangi 2 dikurangi 14 negatif 12, kemudian negatif y min positif 2y, maka menjadi negatif 3y, sehingga y nya negatif 12 dibagi negatif 3 ketemu 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Next. Metode yang terakhir yaitu eliminasi dan substitusi atau disebut dengan metode gabungan. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukannya? Gabungan ini mempunyai langkah sebagai berikut. Salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi peubah variabel lainnya. Yang kedua, hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kita lihat contoh soalnya. Persamaan 1 diperoleh 2x min y sama dengan 2, kemudian persamaan 2x plus y sama dengan 7. Dengan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi, kita coba cari.
Langkah pertama, eliminasikan variabel Y, di mana karena tandanya Y-nya variabel Y-nya berbeda, maka di operasinya adalah penjumlahan. 2x tambah x ketemu 3x, 2 tambah 7 ketemu 9, sehingga x-nya 9 dibagi 3 ketemu 3. Setelah kita dapatkan nilai x sama dengan 3 dengan cara eliminasi, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 atau bisa persamaan 2. Kita ambil misalnya persamaan 2. Sehingga nanti nilai x-nya ini kita ganti dengan 3. Persamaannya kita tulis x plus y sama dengan 7, x-nya kita ganti dengan 3, plus y sama dengan 7, 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga y ketemu 4, diperoleh dari 7 dikurangi 3. Jadi perhimpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Contoh soal yang lain. Carilah himpunan penyelesaian berikut. 3x plus 2y sama dengan negatif 1. Kemudian 2x plus y sama dengan 2. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini kita balik sekarang. Cara dieliminasi dulu atau disubstitusi. Karena di atas punya 2, yang bawah punya 1, maka kali 2. Sehingga nanti kita sama. 4. Eliminasikan sehingga variabel y-nya akan hilang. Maka menjadi negatif x minus minus 5, sehingga nilai x-nya kita substitusikan x sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Ambil persamaan 2. Menjadi negatif 8. Negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5, negatif dalam. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan channel Pak Priyono.